Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zelani. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau mempresentasikan tentang hubungan negara dan warga negara. Nah, simak terus videonya ya. Nah, jadi di sini ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak adalah sesuatu yang secara hukum dapat diperoleh atau dinikmati oleh warga negara, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Lalu ada hak warga negara, yaitu hak warga negara adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas dalam menjalani kehidupannya. Nah, dilanjut ada hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan pasal 26. Pasal ini menegaskan siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap hak untuk memiliki status kewarganegaraan. Lalu yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28A. Ini merupakan hak asasi yang paling mendasar. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, termasuk dari ancaman pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan yang mengancam nyawa. Lanjut, ada yang ketiga, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 28B ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah dan melanjutkan keturunan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, dilanjut ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Nah, jadi beberapa kebijakan atau kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1. Terus yang kedua ada wajib membela negara pasal 27 ayat 3. Terus yang ketiga ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1. Nah, di slide selanjutnya yaitu hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bersifat seimbang dan saling melengkapi. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dijamin oleh negara, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Misalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hak tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga berkewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kehidupan bernegara dapat berjalan harmonis dan tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di slide selanjutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Yang pertama ada pemahaman Pancasila. Pemahaman harus dipahami secara benar, mencakup pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilainya. Terus yang kedua ada pedoman pelaksanaan, yaitu diperlukan pedoman yang jelas dalam mengamalkan Pancasila seperti konsep P4 di era Orde Baru. Terus yang ketiga ada lembaga pengawal Pancasila. Dibutuhkan lembaga yang bertugas mengawal implementasi Pancasila dengan memfasilitasi sosialisasi dan membuka ruang dialog bagi berbagai kalangan. Nah, jadi kita udah sampai di kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban negara serta warga negara saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan,
kesejahteraan, dan keadilan dalam negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab terhadap negara. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas hak dan kewajiban baik bagi negara maupun warga negara yang mendukung dalam mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan atau yang salah. Terima kasih banyak. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.